Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami ingin mempresentasikan tugas proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Menu pada Kantek nomor 5 FTUP. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Next. Sebelum kami mulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta tugas kami masing-masing. Pertama-tama dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan dengan NPM 4521210086. Saya di sini tugas sebagai di bagian programming. Selanjutnya ada saudari Novi. Perkenalkan, nama saya Noviana Rosianti dengan NPM 4521210047. Di sini saya bertugas untuk membuat workflow bisnis, laporan, dan juga activity diagram. Selanjutnya ada saudari Erin. Perkenalkan, nama saya Randy Fayani dengan NPM 4521210057. Saya bertugas sebagai perancangan dan juga ART. Selanjutnya yang terakhir ada saudari Cema. Perkenalkan, nama saya Deva Fauziah dengan NPM 4521210066. Di sini saya bertugas untuk mengerjakan database dan relasi table. Next. Sebelum itu kami ingin menjelaskan sedikit tentang proyek kami ini. Sistem yang kami lakukan ini adalah tentang pemesanan menu pada kantin yang berlokasi di kantin teknik. Bisnis ini dikelola oleh Ibu Nita. Kemudian bisnis ini juga menyediakan berbagai macam makanan yang di sini dimaksudkan adalah masakan, minuman, beserta snack yang akan diakses secara online oleh admin melalui website. Next. Aliran proses. Di aliran proses ini kami menggunakan iteratif, yang dimana alasannya karena kami ingin mengambil beberapa sampel menu untuk membuat perancangan yang lebih efektif serta bervariatif. Next. Untuk metode yang kami gunakan ini merupakan metode prototype. Metode ini merupakan sebuah teknik dalam melakukan pengembangan suatu sistem dengan menggunakan suatu prototype dalam menggambar sebuah sistem. Kemudian sistem ini akan dikembangkan oleh tim developer atau tim pengembang. Alasannya kami memilih metode ini karena metode ini mengacu pada kepuasan user. Selanjutnya APL ini akan dijelaskan oleh saudari Erin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada APL. Di sini kita tidak ada manajemen user, jadi langsung ke prosesnya. Itu ada input, proses, dan output. Input akun, outputnya info akun, input meja, outputnya info meja, input kategori, outputnya info kategori, input menu, outputnya info menu, input harga, outputnya info harga, dan ada proses transaksi yaitu input pemesanan, outputnya info pemesanan, input pembayaran, outputnya struk pembayaran. Yang selanjutnya ada diagram konteks. Di sini ada admin melakukan login ke si pemesanan. Si pemesanan akan menginfokan login ke admin. Admin memasukkan kategori menu ke si pemesanan akan menginfokan kategori menu. Admin memasukkan menu ke si pemesanan akan menginfokan menu ke admin memasukkan info harga ke si pemesanan akan menginfokan harga ke admin memasukkan meja ke si pemesanan akan memberikan info meja ke admin memasukkan pemesanan ke si pemesanan memberikan info pemesanan ke admin melakukan pembayaran ke si pemesanan akan memberikan info pembayaran. Lalu ada owner melakukan
login ke si pemesanan, maka si pemesanan akan menginfokan info login ke owner. Owner melihat info pemesanan di si pemesanan. Yang selanjutnya ada ERD. Ini ada akun dengan atribut ID akun sebagai primary key, username dan juga sandi. Akun melakukan pemesanan. Pemesanan atributnya itu ada primary key-nya itu ID pesan, foreign key-nya ada ID harga dan ID meja, serta atributnya ada total harga. Pemesanan memiliki meja dengan atribut ID meja sebagai primary key dan juga nomor meja. Pemesanan juga memiliki menu dengan ID menu sebagai primary key dan nama menu. Menu memiliki kategori menu dengan atribut ID kategori sebagai primary key, ID menu sebagai dan nama kategori. Kategori menu memiliki harga dengan atribut ID harga sebagai primary key dan ID kategori sebagai foreign key serta harga menu. Akun melakukan pembayaran. Atribut pembayaran itu ada ID bayar sebagai primary key dan ID pesan sebagai foreign key, serta ada bayar dan kembalian. Pemesanan melakukan pembayaran. Selanjutnya untuk database dan tabel-tabel akan dijelaskan oleh saudari Sema. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tabel-tabel dari database di pemasangan menu. Yang pertama ada tabel akun, kategorinya master. Di tabel akun ini primary key-nya yaitu ID akun dengan faktor 3, lalu ada username dengan faktor 10 dan sandi dengan faktor 10. Lalu ada tabel meja dengan kategori master. Primary key-nya yaitu ID meja dengan faktor 4 dan nomor meja dengan integer 2. Next. Lalu ada tabel kategori menu yaitu master dengan primary key-nya yaitu ID kategori dengan faktor 4. Lalu foreign key-nya yaitu ada ID menu dengan faktor 4 dan nama kategori dengan faktor 50. Selanjutnya ada tabel menu yaitu master dengan primary key-nya ID menu yaitu faktor 4 dan nama menu faktor 50. Selanjutnya ada tabel harga yaitu master dengan primary key-nya ID harga yaitu faktor 4 dan foreign key-nya yaitu ID kategori dengan faktor 4. Lalu ada harga menu dengan faktor 7. Next. Selanjutnya ada tabel pemesanan yaitu transaksi dengan primary key-nya ID pesan yaitu faktor 4. Foreign key-nya yaitu ID meja faktor 4. Lalu ada foreign key lagi ID harga faktor 4. Lalu total harga yaitu faktor 7. Selanjutnya yaitu ada tabel pembayaran transaksi dengan primary key ID bayar yaitu faktor 4. Lalu foreign key-nya ada ID pesan faktor 4, bayar faktor 7 dan kembalian faktor 7. Next. Selanjutnya di sini ada UML, Unified Modeling Language, terdiri dari 4 diagram yaitu use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Masing-masing di sini nanti akan dijelaskan oleh teman saya beserta saya sendiri. Next. Untuk use case diagram akan dijelaskan oleh saudari Erin. Kepadanya dipersilakan. Yang selanjutnya use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Di sini ada 3 aktor yaitu ada pelanggan, admin, dan juga owner. Pelanggan dapat memilih menu, melakukan pemesanan, menerima konfirmasi pesanan, dan juga melakukan pembayaran. Admin dapat mengelola menu, mengelola meja, mengelola
pemesanan, mengkonfirmasi pesanan, dan juga mengelola pembayaran dan juga login. Owner itu bisa membuat pesanan, mengkonfirmasi pembayaran, dan juga login. Selanjutnya ada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh saudari Cema. Kepadanya dipersilakan. Baik, kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram prosedural yang digunakan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia juga memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung dalamnya. Next. Berikutnya ini merupakan gambar dari kelas diagram. Di sini ada tabel akun yang berisi ID akun, username, dan sandi. Tabel akun ini akan login dan membuat ID akun. Lalu ada tabel meja yang berisi ID meja dan nomor meja. Di tabel meja ini akan memilih meja. Lalu ada tabel kategori menu yang berisi ID kategori, ID menu, dan nama kategori. Di tabel kategori menu ini akan menampilkan kategori menu. Lalu ada tabel menu yang berisi ID menu dan nama menu. Di tabel menu ini akan menampilkan nama menu dan menambah menu. Lalu ada tabel harga yang berisi ID harga, ID kategori, dan harga menu. Di tabel harga ini akan menampilkan harga menu. Lalu ada tabel pemesanan yang berisi ID pesan, ID meja, ID harga, dan total harga. Di ID pemesanan ini akan membuat ID pesan, mengedit menu, dan menghitung total harga. Lalu selanjutnya ada tabel pembayaran yang berisi ID bayar, ID pesan, bayar, dan kembalian. Di tabel pembayaran ini akan memproses pembayaran dan menerima pembayaran. Relasi dari tabel akun ke tabel pembayaran yaitu one to many, tabel meja ke tabel pemesanan yaitu many to many, tabel kategori menu ke tabel harga yaitu many to many, tabel menu ke tabel kategori menu yaitu many to many, lalu ada tabel harga dan ke tabel pemesanan yaitu many to many. Next. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram yang digunakan dalam RPL untuk menggambarkan interaksi dan komunikasi antar objek-objek dalam sistem. Diagram ini menunjukkan urutan pesan atau panggilan-panggilan metode antara objek-objek tersebut. Tujuannya untuk memahami alur komunikasi antar objek dan membantu dalam analisis dan desain sistem perangkat lunak. Untuk sequence diagram ini bisa kita lihat di gambaran di Drawing. Yang pertama di sini ada sequence diagram login admin. Dari login membuka halaman login, terus lanjut ke menampilkan halaman login, selanjutnya ke input username serta password. Kemudian di halaman utama dan menu akan menampilkan halaman utama dan menu. Untuk di sequence diagram login owner di sini dari untuk login membuka halaman login, selanjutnya akan menampilkan halaman login dan kemudian memasukkan input username beserta password. Selanjutnya akan menampilkan halaman utama dan menu. Selanjutnya di sini ada sequence diagram mengelola menu admin. Di sini admin akan memasuki halaman utama, kemudian dari halaman utama akan menuju untuk membuka halaman menu. Dari halaman menu akan menampilkan halaman menu. Kemudian di sini admin akan mengelola menu dan ketersediaan menu. Selanjutnya akan menampilkan halaman daftar menu. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram mengelola pembayaran admin. Di sini dari admin akan memasuki halaman utama. Dari halaman utama akan membuka halaman pembayaran. Dari halaman pembayaran akan menampilkan halaman pembayaran.
Kemudian di sini admin akan mengelola pembayaran, kemudian akan menuju ke halaman pembayaran untuk menampilkan daftar pembayaran pelanggan. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram mengelola pemesanan, yaitu admin. Admin sini akan memasuki halaman utama, kemudian dari halaman utama akan membuka halaman pemesanan. Selanjutnya dari halaman pemesanan akan menampilkan halaman pemesanan. Kemudian di sini admin akan menginput pemesanan dari si pelanggan. Kemudian dari situ di halaman pemesanan akan menampilkan detail pemesanan. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram mengelola meja, yaitu admin. Admin di sini akan memasuki halaman utama, kemudian dari halaman utama akan menuju membuka halaman meja. Dari halaman meja akan menampilkan halaman meja. Kemudian di sini admin akan mengelola halaman meja. Selanjutnya akan menuju menampilkan halaman pengelola meja. Next. Di sini ada sequence diagram mengonfirmasi pembayaran yaitu tugasnya owner. Di sini owner akan memasuki halaman utama, kemudian dari halaman utama akan menuju untuk membuka halaman pembayaran. Dari halaman pembayaran akan menampilkan halaman pembayaran. Kemudian di sini owner akan melakukan konfirmasi pembayaran jika pesanan sudah dibuat. Kemudian nantinya di halaman pembayaran akan menampilkan konfirmasi dari pembayaran tersebut. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram mengelola pesanan owner. Di sini owner akan memasuki halaman utama, kemudian dari halaman utama akan menuju untuk membuka halaman pesanan. Selanjutnya akan menampilkan halaman pesanan. Di sini owner akan menginput pemesanan yang sudah dilakukan oleh admin, pesanan dari si pelanggan. Kemudian akan menuju ke halaman pesanan untuk menampilkan detail pesanan. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram memilih menu yang akan dilakukan oleh pelanggan. Pelanggan di sini akan memasuki halaman utama, kemudian dari halaman utama akan menuju membuka halaman menu. Kemudian dari halaman menu akan menampilkan halaman menu. Selanjutnya akan si pelanggan akan memilih menu. Selanjutnya di halaman menu akan menampilkan daftar menu. Selanjutnya di sini ada sequence diagram melihat menu pelanggan. Di sini pelanggan akan memasuki halaman utama, kemudian dari halaman utama akan membuka halaman menu. Dari halaman menu akan menampilkan halaman menu. Next. Sequence diagram melakukan pemesanan pelanggan. Di sini pelanggan akan memasuki halaman utama, kemudian dari halaman utama akan membuka halaman menu. Dari halaman menu akan diarahkan untuk menampilkan halaman menu. Kemudian pelanggan bisa memilih menu. Kemudian akan menampilkan halaman daftar menu. Setelah sudah ditampilkan halaman daftar menu, kemudian selanjutnya akan membuka halaman pemesanan. Dari halaman pemesanan akan menampilkan halaman pemesanannya, kemudian pelanggan melakukan pemesanan. Yang selanjutnya yang terakhir akan ditampilkan halaman pemesanan. Next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram melakukan konfirmasi pemesanan pelanggan. Dari pelanggan di sini akan memasuki halaman utama. Kemudian membuka halaman pemesanan. Kemudian di sini akan menampilkan halaman pemesanan. Pelanggan kemudian melakukan konfirmasi pemesanan. Yang kemudian terakhir akan menampilkan halaman konfirmasi pemesanan. Next.
Selanjutnya yang terakhir di sequence diagram melakukan pembayaran pelanggan. Pelanggan di sini akan memasuki halaman utama, kemudian menuju ke membuka halaman pembayaran. Selanjutnya akan menampilkan halaman pembayaran. Selanjutnya di sini pelanggan melakukan pembayaran yaitu menggunakan cash. Kemudian selanjutnya akan menuju menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada satu lagi yaitu activity diagram yang akan dijelaskan oleh saudari Novi. Kepadanya dipersilakan. Activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Activity diagram pertama itu adalah login untuk admin. Di sini admin akan membuka halaman web dan sistem akan menampilkan halaman login. Di sini admin akan mengisi username dan password dan mengklik login. Berikutnya sistem akan menampilkan halaman utama dari website. Activity diagram yang berikutnya itu adalah activity diagram login untuk owner. Di sini owner akan membuka halaman web dan sistem akan menampilkan halaman login. Di sini owner akan mengisi username dan juga password. Dan selanjutnya owner akan mengklik login dan sistem akan menampilkan halaman utama dari website. Selanjutnya ini merupakan activity diagram untuk admin mengelola menu. Di sini admin akan membuka halaman web dan sistem akan menampilkan halaman utama. Dan admin akan memilih halaman daftar menu dan sistem akan menampilkan halaman daftar menu. Admin di sini akan mengelola halaman menu dan menginput ketersediaan menu. Sistem akan menampilkan halaman daftar menu. Activity diagram berikutnya itu adalah admin mengelola pembayaran. Di sini admin akan membuka halaman web dan sistem akan menampilkan halaman utama. Dan admin akan memilih halaman pembayaran dan sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Di sini admin akan mengelola pembayaran dan sistem akan menampilkan daftar pembayaran pelanggan. Berikutnya ini ada activity diagram untuk mengelola pemesanan. Admin akan membuka halaman web dan sistem akan menampilkan halaman utama. Di sini admin akan memilih halaman pemesanan dan sistem akan menampilkan halaman pemesanan. Admin akan menginput pemesanan dan sistem akan menampilkan halaman daftar pemesanan pelanggan. Berikutnya, ini ada activity diagram admin mengelola meja. Di sini admin akan membuka halaman web dan sistem akan menampilkan halaman utama. Berikutnya, admin akan memilih halaman meja dan sistem akan menampilkan halaman meja. Di sini berikutnya admin akan mengelola halaman meja dan sistem akan menampilkan halaman pengelola meja. Untuk yang berikutnya itu ada activity diagram owner mengonfirmasi pembayaran. Di sini owner akan membuka halaman web, sistem akan menampilkan halaman utama, dan di sini owner akan memilih halaman pembayaran, sistem akan menampilkan halaman pembayaran, dan owner akan mengkonfirmasi pembayaran, dan sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Berikutnya, ini ada activity diagram owner membuat pesanan. Di sini, owner akan membuka halaman web, dan sistem akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, owner akan memilih halaman pemesanan, dan sistem akan menampilkan halaman pemesanan. Berikutnya, owner akan membuat pesanan, dan sistem akan menampilkan halaman pesanan. Berikutnya ada activity diagram pelanggan melihat menu. Di sini pelanggan akan memilih halaman utama, dan sistem akan menampilkan halaman utama. Di sini pelanggan akan melihat menu, dan sistem akan menampilkan halaman menu. Berikutnya ada activity diagram pelanggan memilih menu. Di sini pelanggan memilih halaman utama, dan sistem akan menampilkan halaman utama. Berikutnya pelanggan melihat halaman menu, dan sistem akan menampilkan halaman menu.
Berikutnya, di sini ada kesalahan panah. Harusnya dari melihat menu ke menampilkan halaman menu, dan selanjutnya dari menampilkan halaman menu, si pelanggan akan memilih menu, dan sistem akan menampilkan halaman daftar menu. Berikutnya ada activity diagram pelanggan melakukan pemesanan. Di sini pelanggan akan memilih halaman utama, dan sistem akan menampilkan halaman utama. Berikutnya, pelanggan akan melihat halaman menu, dan sistem akan menampilkan halaman menu. Pelanggan akan memilih menu, dan sistem akan menampilkan halaman daftar menu. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pemesanan, dan sistem akan menampilkan halaman pemesanan. Selanjutnya, berikut ini ada activity diagram pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran. Yang pertama, pelanggan akan memilih halaman utama, dan sistem akan menampilkan halaman utama. Berikutnya, pelanggan akan memilih halaman pemesanan, dan sistem akan menampilkan halaman pemesanan. Berikutnya, pelanggan akan mengkonfirmasi pesanan, dan sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pemesanan. Berikutnya ini adalah activity diagram pelanggan melakukan pembayaran. Yang pertama, pelanggan akan memilih halaman utama, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman utama. Berikutnya, pelanggan memilih halaman pembayaran, dan sistem menampilkan halaman pembayaran. Berikutnya lagi, pelanggan akan melakukan pembayaran, dan sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pemesanan. Baik, selanjutnya di sini ada prototipe yang telah kami buat. Ini merupakan prototipe halaman login, yang dimana ada login untuk username, password, yang dimana ada user yang itu yang dimaksud dengan si admin. Kemudian ada admin di sini berposisi yaitu sebagai si owner. Selanjutnya next. Ini merupakan gambarannya. Next. Ini tampilan dari si ownernya. Next. Jadi setelah pesanan telah masuk, kemudian maksud saya setelah si admin setelah memasukkan pesanan dari pelanggan, di sini akan tertampil nama pesanannya, harga, dan lain-lain. Next. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan sedikit tentang proses login dan website yang telah kami buat. Di sini mulai dari baris 65 merupakan untuk bagian proses login. Di sini login user, statusnya di sini admin, if admin maka akan menuju ke admin. Saya di sini admin merupakan si owner, sedangkan user di sini merupakan si admin tadi yang akan melayani pesanan si pelanggan. Kemudian ini jika kita masukkan user merupakan tampilan si admin. Kemudian ini tampilan si admin. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.